Pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan relawan Mercy yang sebelumnya sempat hilang kontak selama kurang lebih 2 minggu. Sudah ada Fikri Rofiul Haq bersama kami terhubung melalui saluran telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta. Fikri, bagaimana kondisi di sana? Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar kami baik dan kedua relawan Mercy lainnya juga dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Fikri, karena beberapa waktu terakhir ini kami sangat resah, khawatir seluruh masyarakat Indonesia mencari keberadaan Anda dan juga 2 WNI lain. Bahkan sempat ada berita simpang siur. Apakah 2 WNI lain juga dalam kondisi sehat seperti Anda saat ini? Alhamdulillah, saya bisa pastikan dua relawan Mercy lainnya yang memang masih dengan dalam keadaan baik, alhamdulillah sehat. Dan kami memang saat ini tinggal di sekolahan yang ada di jalur Gaza bagian selatan yang memang berdekatan sekali dengan rumah sakit Eropa. Oke, kapan ini Fikri berpindah dari rumah sakit Indonesia menuju saat ini tinggal di wilayah di selatan, di sekolah, ini kapan dan melalui jalur mana evakuasinya? Ya, jadi memang di rumah sakit perlu kami beritahukan bahwa memang di keadaan di jalur Gaza Utara benar-benar sangat bukan mencekam lagi, sudah benar-benar tidak bisa ditinggali lagi. Baik yang memang mereka yang masih bisa tinggal di sana pun memang benar-benar sudah mempasrahkan diri dengan nyawa mereka, karena memang benar-benar rumah sakit Indonesia sudah dikelilingi oleh tank-tank yang sudah beberapa hari mereka memantau terus pergerakan yang ada di rumah sakit Indonesia, dan juga sudah beberapa kali juga mereka melontarkan serangannya dari tank-tank tersebut ke rumah sakit Indonesia di lantai 2 ataupun lantai 3. Dan akibat insiden tersebut ya, yang kami sangat sayangkan, yang harusnya bangunan rumah sakit ini adalah dengan atas nama Rumah Sakit Indonesia, sebenarnya benar-benar tidak boleh diserang oleh militer Israel, karena memang ini adalah fasilitas umum yang pertama. Yang kedua adalah ini rumah sakit mengatasnamakan Rumah Sakit Indonesia yang mewakili masyarakat seluruh Indonesia yang memang sampai titik habis untuk membantu korban-korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia, dan sudah memang beberapa kali evakuasi juga berjalan. Kalau saya tidak salah ingat, memang sudah dari Senin kemarin, dan sudah 3 kali, Senin, Selasa, dan kami mengikuti evakuasi pada akhir, karena kami juga mengutamakan korban luka-luka dan juga orang-orang yang mengungsi ke Rumah Sakit Indonesia. Memang terakhir saya menggambarkan pengungsi yang ada di Rumah Sakit Indonesia sekitar 2.000-3.000. Terakhir memang bukan hanya lebih dari 10.000, bahkan puluhan ribu orang mengungsi ke Rumah Sakit Indonesia. Para pengungsi mereka memang banyak yang juga tidak sabar, karena memang mereka ketakutan benar-benar. Keadaan di sana mencekam sekali, bukan hanya tank-tank, bahkan helikopter yang menembaki dari senapan-senapannya pun menembaki sekeliling untuk menakuti untuk para warga untuk mengungsi ke jalur Gaza bagian selatan. Dan kami dan juga relawan lainnya mengikuti evakuasi ke jalur Gaza bagian selatan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pada jam 3 sore, dan kami sampai di jalur Gaza bagian selatan pada jam 6:30 malam. Dan memang banyak sekali berita yang simpang siur, salah satunya memang kami ditangkap oleh tentara Israel. Kami memberitahukan bahwa kami bertiga tidak ada yang ditangkap oleh pihak militer Israel, karena saat itu kami juga selalu bertugas di sekitar area Rumah Sakit Indonesia. Ya, kita kadang mengamankan diri di Wisma ataupun kadang mengamankan diri di Rumah Sakit Indonesia, tergantung memang keadaan situasi yang saat itu. Fikri, Alhamdulillah, jadi berita terakhir memang Rumah Sakit Indonesia saat ini benar-benar sudah kosong, tidak ada lagi dokter, tidak ada lagi pasien, tidak ada lagi pengungsi. Namun berita yang saya dapatkan terbaru adalah ada beberapa dokter dan para korban luka-luka yang memang jumlahnya tidak terlalu banyak, yang mereka
masih terus bekerja, para dokter masih terus bekerja di Rumah Sakit Kamal Udwan yang ada di rumah sakit yang ada di Jalur Gaza bagian utara. Oke, karena banyak sekali informasi simpang siur juga yang sampai ke tanah air, ke Indonesia. Tapi kalau misalnya selama adanya tentara Israel mengepung RSI ini, selain kemudian menakut-nakuti, apa sebetulnya yang coba dilakukan oleh tentara Israel di RSI di Gaza Utara itu, Fikri? Mungkin bisa digambarkan seperti apa? Ya, mungkin mereka juga ingin menguasai area rumah sakit Indonesia yang memang di mana kita juga mengetahui rumah sakit ini memang rumah sakit terbesar di Jalur Gaza bagian utara, memang rumah sakit utama yang jadi korban luka-luka untuk dilarikan ke rumah sakit Indonesia. Dan bukan hanya mereka ingin menguasai di daerah tersebut, mungkin mereka juga ingin memastikan bahwa lancaran tuduhan-tuduhan dari IDF ini ya seperti yang memang sudah dijawab oleh pihak Mercy dan pusat juga di Jakarta, bahwa tidak ada namanya markas yang ada di bawah Rumah Sakit Indonesia, tidak ada namanya terowongan. Juga mungkin mereka ingin juga memastikan bagaimana keadaan di Rumah Sakit Indonesia. Tapi dengan saya sendiri yang memang sudah 4 tahun tinggal di area Rumah Sakit Indonesia, saya juga bisa menggambarkan tidak ada terowongan, tidak ada markas pejuang-pejuang sini atau pejuang Hamas yang memang berada di Rumah Sakit Indonesia. Mungkin banyak sekali, mungkin ketika kami juga keluar, kemungkinan besar juga mereka sudah masuk ke Rumah Sakit Indonesia karena mereka itu benar-benar menakuti dari tank-tank bajanya, helikopter ataupun pesawat F-16-nya, F-35-nya yang memang sudah membombardir di area sekitar Rumah Sakit Indonesia untuk warga juga mengungsi ke jalur selatan. Mungkin banyak rencana mereka yang emang tapi terutama mereka ingin menguasai sebenarnya. Namun kami juga belum bisa mendapatkan update dari Rumah Sakit Indonesia karena sudah ada lagi orang di sana, dan juga walaupun memang masih ada di sana juga benar-benar sangat susah sekali. Tidak ada jaringan internet, sudah terputus, dan sinyal kartu perdana pun sama sekali tidak ada. Beda sekali dengan Jalur Gaza bagian selatan ini. Baik. Fikri, kami masih ingin bertanya mengenai gencatan senjata yang seyogyanya dilakukan pada pagi hari ini di sana. Namun kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kami masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.